Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Widyarini akan mempresentasikan clipping mengenai pendidikan anti korupsi. Pengertian anti korupsi. Anti korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, anti korupsi merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi. Pendidikan anti korupsi sejak dini. Pendidikan anti korupsi sejak dini bisa ditujukan kepada pelajar, baik itu kalangan pelajar jenjang SD, SMP, dan juga SMA, bahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi. Dalam menanamkan pendidikan anti korupsi kepada anak sejak usia dini ini, seharusnya yang menjadi promotor adalah dimulai dari keluarga, yaitu orang tua pada saat di rumah. Kemudian guru pada saat di sekolah, kemudian berlanjut aparat penegak hukum seperti Polri, dan KPK, serta lembaga dan juga masyarakat yang terjun langsung turun ke lapangan seperti dengan cara melakukan sosialisasi dan memberikan pembelajaran dan pemahaman kepada para pelajar terkait tentang pembelajaran korupsi yang meliputi pengertian korupsi, tindakan apa saja yang bisa dikatakan perilaku korupsi, baik dari segi perilaku saat di sekolah dan juga di luar sekolah. Memberikan cara bagaimana mencegah perbuatan korupsi, serta memberikan pemahaman tentang ancaman hukuman apabila seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga dengan melakukan pelajaran anti korupsi tersebut, para pelajar akan takut untuk melakukan perbuatan korupsi. Faktor penyebab korupsi. 1. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat tidak tahu tentang mengenai bentuk-bentuk tindakan korupsi, ketentuan dan juga sanksi hukumnya, dan juga cara menghindarinya. Akibatnya, banyak sekali di antara mereka yang menganggap biasa terhadap tindakan korupsi. Bahkan, mereka pun juga akan melakukan hal tersebut. 2. Desakan kebutuhan ekonomi. Dengan keadaan ekonomi yang sulit, semua serba sulit, berbagai tindakan pun akan dilakukan oleh seseorang guna untuk mempermudah kebutuhan ekonomi seseorang. Salah satunya adalah dengan melakukan tindakan korupsi. 3. Pengaruh lingkungan. Lingkungan yang baik akan berdampak baik juga bagi orang yang berada di lingkungan tersebut. Tetapi bagaimana jika di lingkungan tersebut penuh dengan tindakan korupsi dan lain-lain? Maka orang tersebut juga akan terpengaruh dengan tindakan kriminal, contohnya yaitu korupsi. Kasus korupsi EKTP. Kasus korupsi EKTP. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi proyek EKTP Setia Novanto. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan setelah Ikatan Dokter Indonesia menyimpulkan kondisi Novanto memungkinkan untuk menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan sudah dapat dilakukan sesuai dengan hasil kesimpulan ID yang menyatakan SN fit to be continued, atau sudah dapat dilakukan pemeriksaan dalam proses hukum yang sedang berjalan, ujar Febri di gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Senin. Novanto menjalani serangkaian tes kesehatan dari ID di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Minggu. Sebelum dirawat di RSCM, Novanto dirawat di RS Medika Permata Hijau setelah mengalami kecelakaan mobil pada Kamis malam. Mobil yang ditumpangi Novanto menabrak tiang listrik di kawasan
permata hijau. Tes kesehatan tersebut dilakukan sekitar 10 dokter dari ID. Sementara Novanto didampingi istri dan anggota keluarga lain saat menjalani tes. Dalam pemeriksaan, lanjut Febri, Novanto bersedia menandatangani berita acara pencabutan, pembantaran, dan penahanan lanjutan. Novanto resmi menjadi tahanan KPK selama 20 hari, terhitung sejak 19 November 2017. Selain itu, KPK menyampaikan hak-hak Novanto sebagai tersangka dan perkara yang sedang disangkakan kepada Ketua Umum Partai Golkar itu. Novanto mampu merespon pertanyaan penyidik dengan wajar. Disampaikan kepada yang bersangkutan tentang hak-hak tersangka dan perkara yang sedang disangkakan kepada SN. Pertanyaan yang diajukan pun direspon dengan wajar, ujar Febri. Novanto sebelumnya berkali-kali mangkir dari panggilan KPK, baik untuk diperiksa sebagai saksi maupun tersangka kasus EKTP. Dalam kasus ini, Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat ketua fraksi Partai Golkar. Akibat perbuatannya, bersama sejumlah pihak tersebut, negara diduga dirugikan 2,3 triliun pada proyek 5,9 triliun tersebut. Solusi EKTP membuat banyak rekaman informasi penduduk. EKTP dibuat melalui proses yang cukup panjang, yaitu dari proses administrasi tingkat RT sampai perekaman informasi fisik seperti foto, rekam sidik jari, dan rekam mata. EKTP dipercayai menjadi kartu identitas yang efektif dan efisien karena hampir semua informasi mengenai penduduk terdapat di kartu itu. Selain itu, EKTP ampuh untuk mencegah adanya identitas ganda yang rawan disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab. Namun, sayangnya, proses pembuatan EKTP tertunda. Hal itu disebabkan adanya dugaan korupsi megaproyek pembuatan EKTP. Nasi sudah menjadi bubur. Mempercayakan pengusutan kasus korupsi megaproyek EKTP kepada yang berwenang ialah upaya salah satu-satunya yang bisa dilakukan masyarakat. Satu hal yang lebih penting ialah mengenai kejelasan kapan EKTP segera diterbitkan untuk masyarakat yang belum menerimanya, karena beberapa asuransi kesehatan memerlukan EKTP sebagai syarat administrasi. Pemerintah melalui lembaga atau kementerian terkait perlu mengambil sikap atas masalah ini. Salah satunya berkomunikasi dengan beberapa pihak yang mewajibkan EKTP sebagai syarat asuransi kesehatan dan lain-lain. Peraturan itu harus dikaji kembali. Syarat wajib pengurusan administrasinya harus memberi kelonggaran, misalnya dengan memperbolehkannya penggunaan KTP konvensional. Diperbolehkannya KTP konvensional untuk mengakses beberapa fasilitas tertentu akan membantu meringankan beban masyarakat kelas menengah ke bawah yang belum memiliki KTP. Tentu hal itu bukan tanpa risiko. Salah satu risikonya ialah pemalsuan identitas atau maraknya identitas ganda. Untuk menghindarkan hal itu, lembaga penyedia fasilitas kesehatan yang memerlukan KTP bisa melakukan verifikasi tambahan dengan mewajibkan KK, sehingga carut-marut EKTP diharapkan tidak berdampak banyak pada kehidupan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.